Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah terdengar suara saya? Sudah, Pak. Sudah ya. Sudah, Pak. Oke, terima kasih. Maaf agak terlambat ini. Terlambat 10 menitan. Sudah 31 orang ya. Oke, bagaimana kabarnya semuanya? Masih segar ya? Oke, sebelum kita mulai, silakan berdoa dulu. Ketua kelas silakan dipimpin doa. Persiapan. Sebelum memulai perkuliahan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dapat dicukupkan. Oke, terima kasih. Oh ya, kemarin ada tentang tugas ya. Kemarin saya dihubungi Mas Fikri. Fungsinya bukan PDF ya. Nah, sudah diperbaiki ya. Nggak, sebetulnya secara pembangkitan sih nggak masalah, tapi dari si soal itu kan PDF harusnya emang diubah sesuai itu. Perlu tambahan waktu mengerjakan nggak? Saya belum periksa ininya, classroom-nya. Nggak perlu, cukup ya. Oke. Ada pertanyaan tentang materi kemarin? Yang minggu lalu. Nggak ada ya? Berarti dianggap sudah bisa ya? Dianggap. Oke ya, hari ini kita akan membahas tentang uji hipotesis. So, ini lanjutan dari pertemuan yang awal-awal itu ya, kan sudah disebutkan di awal-awal juga. Sudah terlihat slide-nya? Sudah. Sudah. Oke. Hari ini kita akan membahas uji hipotesis yang diterapkan di bilangan acak ya. Seperti kita ketahui bahwa data yang kita bangkitkan itu kan harusnya bersifat acak gitu ya, bersifat acak dan sesuai distribusinya gitu ya. Nah, berarti keacakan dan kesesuaian itu yang perlu diuji, apakah sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jadi untuk kesesuaian itu pakai uji uniformity, keseragaman, dan acak atau tidaknya dari independensinya.
Berarti memang jadi ide utamanya adalah melihat dari perilaku ininya, perilaku hasil bangkitannya. Nah, itu sifatnya itu acak dan sesuai dengan distribusi yang ditentukan. Kalau emang angkanya itu bilangannya adalah yang waktu awal-awal itu kita membangkitkan uniform, berarti yang diuji adalah apakah distribusinya memenuhi uniform yang 01 itu ya. Apakah itu yang perlu diuji. Kalau kita membangkitkan distribusinya itu normal, ya diuji apakah distribusinya itu nantinya normal gitu. Jadi ada dua macam uji hipotesisnya. Pertama uji keseragaman, yaitu biasa disebut uji frekuensi. Berikutnya untuk independensinya ada uji run, uji autokorelasi, uji gap, dan uji poker. Masing-masing beda peruntukannya gitu ya. Ini sudah kita bahas sekilas sebelumnya di pertemuan-temuan awal. Ada uji Kolmogorov-Smirnov dan uji chi-square. Sebetulnya uji Kolmogorov-Smirnov ini diketahui lebih cocok untuk data yang kontinu ya. Dan uji chi-square ini untuk kesesuaian data yang diskrit. Tapi ya kadang juga yang chi-square dipakai untuk kontinu juga. Tapi secara lebih pasnya Kolmogorov-Smirnov ini cocoknya untuk yang kontinu, chi-square yang diskrit. Sebetulnya selain Kolmogorov-Smirnov banyak yang dipakai itu Anderson-Darling sebetulnya dibanding Kolmogorov-Smirnov. Karena dari sisi power lebih baik Kolmogorov-Smirnov. Jadi kecenderungan dia ini kecenderungan dia di menerimanya itu lebih bagus dibanding yang Anderson-Darling dibanding Kolmogorov-Smirnov. Jadi dalam prakteknya yang biasa dipakai itu Anderson-Darling. Beberapa software itu ya menampilkan dua-duanya selain Kolmogorov-Smirnov juga Anderson-Darling. Tapi di sini kita tidak bahas yang Kolmogorov-Smirnov. Tidak kita bahas Anderson-Darling, hanya dibahas Kolmogorov-Smirnov. Karena yang mudah memang Kolmogorov-Smirnov ini. Jadi kedua tes itu tadi, Kolmogorov-Smirnov dan chi-square, itu mengukur kesesuaian antara distribusi sampel bilangan acak dihasilkan dengan distribusi uniform teoritis. Ya, kalau kita membangkitkan uniform, ya diuji apakah sesuai dengan uniform. Tetapi kalau emang normal, ya diuji dengan distribusi normal. Ya, hanya sesuai dengan distribusi yang kita harapkan gitu. Nah, hipotesis nolnya tidak ada perbedaan yang signifikan antara distribusi sampel atau hasil bangkitan dengan distribusi teoritis yang kita harapkan tadi. Cara kerja uji ini adalah dengan membandingkan CDF distribusi uniform yang efek besar dan CDF empiris. Ini jika kita uji adalah uniform ya. Jadi membandingkan CDF distribusi seragam uniform efek dan empirisnya yang SNX. Jadi semakin itu semakin tepat nanti saling berimpitan.
antara empiris dan teoritis itu semakin berimpit kalau itu tepat gitu ya, hasil bukannya tepat. Dan juga jika semakin besar N data yang kita bangkitkan, maka empirisnya juga makin mendekati teoritisnya. Mungkin bisa dipraktekkan ya. Kemarin waktu kita secara visual dicoba lewat histogram gitu kan. Kalau kita perbanyak angkanya perbanyak jumlah datanya, kan histogramnya makin mendekati dari kurva PDF-nya gitu ya. Demikian juga empirisnya dengan CDF teoritis dan CDF empiris. Itu juga semakin berimpit kalau N-nya besar. Jadi kalau distribusinya sesuai dan banyak datanya besar, itu semakin mendekati antara CDF teoritis sama CDF empiris. Tapi meskipun datanya besar, tetapi kalau distribusinya tidak cocok, ya tidak bisa mendekati juga. Jadi uji Kolmogorov-Smirnov ini berdasarkan ini statistik dari maksimum dari selisih antara CDF teoritis dengan CDF empiris. Gitu. Jadi yang dilihat itu selisih antara CDF teoritisnya dengan CDF empirisnya. Nanti semakin ya kecil itu kan semakin berimpit, itu berarti kan semakin sesuai gitu ya. Nah, langkah-langkah uji Kolmogorov-Smirnov ini pertama datanya diurutkan dulu. Lalu hitung empiris yaitu ya yang D plus dan arti jarak antara yang atas ke bawah dan bawah ke atas gitu ya. Lalu dihitung maksimumnya yang mana dari yang plus dan minus tadi. Nah, dari D ini dibandingkan dengan nilai kritisnya, nah, baru dibandingkan. Jika D lebih kecil dengan D alfa, maka tidak ada bukti untuk menolaknya. Jadi kalau dari gambar itu posisinya antara teoritis dengan empiris, itu dicari selisihnya gitu ya. Kalau plus berarti yang atas lebih kurangi bawah gitu ya, bawah kurangi atas, nanti negatif. Sebenarnya kalau maksimum dari itu kan berarti kan tidak melihat tandanya gitu ya. Jadi nilai absolutnya yang dilihat. Berikutnya nanti contoh di belakang ada terkait gap, nanti ada contoh untuk Kolmogorov-Smirnov. Lalu untuk uji Chi-square ini melihat masalah dari sudut yang sama tetapi menggunakan metode berbeda. Jadi caranya berbeda kalau Chi-square. Jadi Chi-square ini memeriksa deviasi antara dari nilai harapan dengan pengamatannya. Jadi ini observasi. Rumusnya ini sigma dari I sampai N. Ini sampel, ini pengamatan, ini yang expected value-nya. N ini jumlah kelasnya. Jadi dibikin kelas-kelas interval gitu ya. Kalau datanya continue ya dibikin kelas-kelas interval. Nah, EI ini diukur dari dihitung dari N besar per N. Jadi banyak data dibagi jumlah kelasnya.
Lalu ada ujiran. Nah, ujiran ini ada 3 macam. Ada ujiran naik dan turun. Ada ujiran di atas dan di bawah rata-rata. Nah, ada juga uji panjang ran ya. Panjang rannya. Nah, yang ujiran tadi yang pertama, yang naik dan turun ini, tadi memeriksa susunan angka secara berurutan. Jadi angkanya itu dari angka pertama, kedua itu bagaimana? Apakah perubahannya seperti apa gitu ya? Kalau ini yang contoh yang apa? Jadi angka yang berubah kecil besar polanya tertentu ya. Ada angka yang berubah dari kecil ke besar pola tertentu akan lulus tes di bagian sebelumnya misal. Tapi angka tersebut tak cukup independen ya. Jadi meskipun di apa namanya diuji tadi frekuensi tadi itu mungkin lolos, tapi dari sisi keacakan belum tentu bisa lolos gitu ya. Belum tentu dia acak. Jadi di sini itu ada suatu rangkaian peristiwa ya yang sama diikuti oleh peristiwa yang berbeda. Jadi kalau contoh koin, berarti ini contoh yang nominal. Ini ada kepala, ekor gitu ya. Kan kita, ini contoh koin di luar itu ya. Kepala, ekor seperti itu. Nah, perubahannya ini seperti apa? Nah, ini ada dari H, ini yang sama ini ekor-ekor. Nah, setiap ini dihitung satu ran. Jadi ada 1, H1, ini ada 2, 3, 4, 5, 6. Berarti yang sama-sama ini dianggap satu ran. Gitu ya. Jadi di sini mempunyai 6 ran. Ini panjangnya 1, ini 2, panjangnya 3, ini 1 dan ini 1. Jadi ada 6 ran contoh yang ini. Ini contoh kok kalau datanya ini yang nominal, yang kategorik ya. Nah, untuk yang numerik itu nanti dilihat naik turunnya. Jadi up dan down ya, naik dan turun. Di sini dilihat jumlah rannya berapa dan panjang rannya juga berapa. Jadi ran naik itu adalah barisan bilangan yang masing-masing digantikan oleh bilangan yang lebih besar. Berarti setelah satu angka berikutnya apakah naik gitu ya. Kalau naik berarti up gitu ya, kalau turun berarti down. Jadi kalau yang angkanya menjadi mengecil berarti yang down. Nah, contoh seperti ini, kalau ini angkanya apa? Naik terus kan ya, dari sini ke sini itu naik terus. Gitu. Berarti ini satu run. Datanya cenderung itu membentuk tren gitu ya, dia naik terus. Nah, seperti itu kan jadinya berupa tidak acak kan ya. Dia tidak acak. Kan dia polanya itu naik terus itu. Jadi tidak acak. Jadi ini contoh ini hanya runnya cuma satu. Dia naik terus ya, plus gitu. Enggak ada perubahan turunnya gitu. Jadi kalau runnya terlalu sedikit ya kemungkinan itu ya tidak acak gitu ya. Jadi kalau runnya sedikit kayak ini satu ya kemungkinan dia naik terus gitu. Jadi kalau istilahnya acak itu dia tidak berpola gitu ya. Kalau ada pola misalkan sinus gitu ya, ada berulang dalam periode tertentu, itu tidak acak. Jadi seperti ini tuh naik terus jadi juga tidak acak. Demikian juga ketika baris angkanya itu terlalu banyak ran, itu juga tidak mungkin juga ini acak juga. Makanya nanti perlu diuji dari sisi
naik turunnya ini apakah acak atau tidak. Jadi seperti ini kan, ini naik gitu ya. Lalu sebelumnya lalu turun, naik, turun ya, naik, turun, naik, turun gitu ya. Lalu naik lagi, di plus minus seperti itu. Nah, untuk uji hipotesisnya, kita yang perlu diperhatikan adalah jumlah total run-nya ada berapa. Jadi ini dilambangkan sebagai A gitu ya. Run-nya ada berapa. Nah, jika itu barisnya benar-benar acak, maka min dan varian A itu bisa didekati dengan ini. 2n min 1 per 3 sama sigma kuadratnya 16n min 29 per 90. Nah, untuk n lebih besar 20, distribusi A ini mendekati distribusi normal. Mu A sigma A kuadrat. Ketika datanya di atas 20. Approximate makin besar makin bagus ya gitu ya. Karena namanya di pendekatan itu semakin besar datanya makin bagus. Tapi di sini disebutkan minimal 20. Nah, ini kan normal mu A sigma kuadrat lah. Mungkin sudah belajar ya dari distribusi normal ini diubah ke distribusi normal baku atau normal standar. Kan jika dengan dikurangi mu A ini dibagi sigma A-nya gitu ya. Ini kan menjadi normal standar. Sehingga ini tinggal A dikurangi mu A ini terus dibagi dengan akar dari ini gitu ya. Ini berarti Z0 ini adalah normal standar gitu. Tadi A itu normal mu A sigma kuadrat, tadi Z0 ini adalah normal standar. Nah, gagal menolak hipotesis 0 jika Z0 ini berada antara minus, ini tabel yang normal itu ya, tabel normal itu ya, yang alfa per 2 sama dari min Z alfa per 2 sampai Z alfa per 2. Kalau berada di interval ini gagal menolak hipotesisnya, hipotesis 0 tadi. Nah, contohnya seperti ini. Ada 40 angka, kita pakai alfa 0,05. Kita bisa lihat di sini, ini kan 0,41. Ini ke sebelahnya kan naik gitu ya, berarti plus. Ke sebelahnya naik lagi, plus gitu ya. Nah, ini juga naik lagi, plus. Nah, 3 kali naik gitu ya. Setelah naik, oh ini turun, berarti minus. Kemudian naik lagi, plus gitu ya. Nah, itu turun lagi, negatif. Lalu naik lagi, nah, ini turun gitu ya, turun lagi, baru naik lagi. Nah, seperti polanya. Jadi naik turunnya seperti ini. Dari barisan angka ini, atau deret dari angka ini. Jadi yang contohnya ini naik, jadi 3 kali naik gitu ya. Dari sini ke sini naik, dari sini ke sini naik, dari sini naik. Jadi jumlah plus minusnya ini berkurang 1 ya. Kalau ini 40, sini harusnya 39. Karena menghitungnya 1 langkah, di sini naik gitu ya. Sampai sini kan terakhirnya kan di sini. Turun gitu. Jadi ada berkurang 1. Nah, di sini berarti ada berapa run? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Tadi dihitung per ininya. Run-nya dihitung per perubahan ini, perubahan positif ke negatifnya. Itu jumlah run-nya gitu ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 26. Nah, jadi ada 26 run gitu ya. Berdasarkan ini tadi. Jadi setiap satu ini 1 run.
satu run gitu. Total perubahan ini namanya 26 run gitu ya. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau tanya langsung aja di slide gitu ya. Tanya gitu aja. Tidak usah menunggu selesai. Oke, dari situ tadi kita dapatkan bahwa A itu adalah 26. Dengan datanya itu 40. Nah, kita bisa itu sesuai rumus tadi, kita bisa hitung mu A-nya berapa dan sigma kuadrat A-nya berapa. Nah, setelah itu ya dihitung saja nilai Z0-nya sesuai rumus yang tadi, ya ketemu angka ini. Nah, nilai kritisnya adalah min 0,025 ya. Jadi kan ini berarti antara min di antara min 1,96 sama min 1,96 kan angka ini. Berarti tidak dapat ditolak. Tidak ditolak hipotesis tadi. Tidak tolak 0. Berarti ini independen gitu ya. Dianggap independen dari hasil uji ini. Ada pertanyaan? Tidak ada ya. Nah, berikutnya run di atas dan di bawah rata-rata, di bawah min. Tadi kan perubahan naik turun gitu ya. Nah, kalau ini dilihat apakah di bawah atau di atas rata-rata. Bisa jadi di uji yang tadi itu acak gitu ya. Menurut ujian sebelumnya yang uji naik turun tadi, bisa jadi itu hasilnya itu acak. Tapi kemungkinan dari hasil uji ini tidak gitu. Berarti perlu ada ujinya itu harusnya berbarengan semuanya gitu ya. Jadi tidak hanya mengandalkan satu uji. Karena berbeda apa yang dilihat. Kalau yang pertama tadi hanya naik turun setiap pengamatan dari setiap pengamatannya gitu. Nah, kalau ini berdasarkan rata-rata. Apakah di bawah rata-rata atau di atas rata-rata. Di uji yang tadi itu setelah lolos uji yang tadi ya perlu dicek kembali ke uji yang ini gitu ya. Apakah di atas rata-rata dan di bawah rata-rata. Jadi bisa jadi data itu ada fenomena setengah pertama di atas rata-rata, setengah terakhir di bawah rata-rata gitu. Jadi ada pola. Jadi kalau seperti ini masih ada polanya gitu. Meskipun naik turun tapi berpola, masih kelihatan polanya. Nah seperti itu ya berarti perlu diuji lewat sini. Jadi misalkan N1, N2 adalah jumlah pengamatan individu, atau yang N1 itu di bawah min, yang N1 di atas min, N2 di bawah min gitu ya. N1 di atas, N2 di bawah. Kemudian B-nya adalah jumlah total run gitu. Berarti total run tadi dilihat sama kayak tadi, perubahan dari plus ke minus gitu ya. Itu total run-nya. Nah, untuk N1, N2 tertentu rata-ratanya dari B ini adalah rumusnya seperti ini. Variannya seperti ini. Jadi jumlah yang atas kali jumlah yang bawah dibagi jumlah total. Ada 2 kali jumlah yang atas rata-rata di bawah rata-rata kali bawah rata-rata dibagi total dari sampelnya plus setengah itu rata-ratanya. Variannya seperti ini. Nah dari sini ya sama diubah ke distribusi normal standar gitu ya. Jadi B dikurangi mu tadi dibagi akar dari sigma yang tadi. Nah pengambilan keputusannya sama dilihat dari interval ini. Ini salah, ini harusnya jadi ya. Ini jadi sama.
Ini jadi, ini harusnya jadi juga. Nanti polanya kalau dari yang soal tadi ya, sekarang rata-rata diketahui 0,46. Nah, ini yang di atas rata-rata plus minus gitu ya, yang di bawah rata-rata gitu ya. Berarti patokannya kalau tadi naik turun, sekarang apakah di atas rata-rata atau di bawah rata-rata gitu. Ya, untuk mendapatkan plus minusnya. Nah, jumlah runnya dilihat dari ini perubahan. Ini harus satu run gitu ya. Per ini run gitu ya. Di perubahan ini berarti satu run. Jadi masing-masing ada 13 run di atas rata-rata, 13 run di bawah rata-rata. Nah, sehingga tinggal dikalikan saja. Hasilnya ya kayak gini. Ini hasilnya. Nah, ini hasil Z-nya. Kalau pakai apa namanya? Kalau pakai ini mungkin bisa dicek kembali, siapa tahu saya salah hitung ya. Bisa dicek kembali. Barangkali saya salah hitung. Kalau berdasarkan angka ini kan di luar interval kan ya, di luar minus 1,96 sama 1,96. Nah, jika ini angka ini betul, maka yang pertama tadi lolos berarti independen, tapi berdasarkan ini dia tidak independen. Nah, berikutnya uji panjang run. Ya, dari panjangnya. Tadi dari naik turunnya, setelah itu dari apakah di atas rata-rata atau di bawah rata-rata. Nah, sekarang dilihat dari panjang runnya. Jadi selain perubahan tadi, panjang runnya juga perlu diuji. Keacakan dari panjang runnya. Jadi misalkan YI adalah banyaknya run dengan panjang I dalam barisan N angka. Yang ini contohnya ya. Nah, ini kan panjang runnya berapa? Dilihat dari sini gitu ya. Dari apa? Yang tadi yang di bawah rata-rata tadi ya. Apakah di bawah rata-rata atau di bawah rata-rata? Nah, dilihat kalau panjang run itu yang tadi yang apa? Kayak gini itu panjang run ya. Jadi ini panjangnya 3. Ini panjangnya 1 itu ya, 1 gitu ya. Kayak ini panjang. Seperti ini juga tadi. Kayak gini juga ini panjangnya. Ini 3 1 gitu ya. 1 gitu. Ini panjangnya. Nanti jumlah runnya sesuai perubahan ini. Nah, kalau yang panjangnya dari sini. Jumlah yang sama gitu itu panjangnya. Nah, penghitungannya di antara berbagai run tadi kan tadi ada run ini ya, run yang naik turun, sama juga ada run yang di bawah rata-rata dan di atas rata-rata gitu ya. Itu dilihat runnya masing-masing. Lalu dicek panjangnya. Nah, untuk nilai harapannya yang maksudnya YI tadi kan, YI kan ini ya, YI itu tadi run pada panjang I. Berarti maksudnya run pada panjang 1 itu berapa, panjang 2 berapa gitu ya, panjang 3 berapa gitu ya, itu YI. Sini YI itu adalah panjang run
banyak run pada panjang ke I. Berarti kayak gini contohnya. Yang panjang 3 ada berapa? 1, 2, 3. Berarti ada 1. Cuma 1 kan ya, yang panjangnya 3. Yang panjangnya 1 ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kok salah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Yang 2 juga dihitung. Berarti berapa sih yang 2? Berarti YI tadi, kalau Y panjang 1 berapa? Y panjang 2 berapa? Y panjang 3 berapa? Seperti itu. Ya. Kayak ini Y panjang 3 hanya 1 gitu ya. Y panjang 2 ya ada berapa ini panjang 2? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu panjangnya. Biasanya ya itu tadi, panjang dari berapa yang panjangnya ke I gitu. Kalau ini Y3 berarti 1 gitu ya. Y1 tadi berapa? Y2 berapa gitu. Jadi untuk yang masing-masing tadi dilihat gitu ya. Jadi untuk run naik seperti ini nilai harapannya. Untuk run naik dan turun tadi ya. Dan untuk yang apa? Yang di atas min bawah min itu ini. Ya. Untuk run naik itu ini. Sorry, yang run naik ini gitu ya. Ini run turun ini. Beda rumusnya. Jadi yang plus tadi gitu ya. Yang plus tadi ini rumusnya. Untuk yang tadi yang minus tadi ini rumusnya. Jadi kan ada run naik dan turun. Ya, yang naik run yang plus tadi itu yang pakai rumus ini. Tapi yang run negatif ya pakai rumus ini. Tapi yang panjangnya gitu ya. Berarti yang positif panjangnya yang 1. Nah, ini rumusnya ini berarti 2 per 1 tambah 3 faktorial. Ini 1 faktorial gitu. Tapi kalau yang turun nah ini 2 per n faktorial. Nah, kalau yang ini untuk yang ini run dari di atas min dan di bawah min. Kalau tadi ini dihitung berdasarkan run dari naik dan turun. Ini untuk run naik, ini untuk run turun. Ya. Nah, kalau ini dari yang di atas dan di bawah min. Berarti dari uji yang kedua tadi. Uji yang kedua. Ini ekspektasi YI-nya adalah ini. WI-nya rumusnya ini. N1. Ini yang tadi yang jumlah di atas rata-rata ya. N2 di bawah rata-rata gitu ya. Seperti itu. Pangkat ke I. Berarti I tadi yang panjangnya ke I gitu ya. Yang panjangnya 1 berapa, 2 berapa gitu. WI-nya itu. Berarti itu panjangnya ke berapa. Nah, WI-nya pakai rumus ini. Untuk N di atas 20. Jadi yang rumus tadi untuk menghitung EYI dari run pertama tadi, naik dan turun. Nah, kalau yang rumus ini, dari rumus yang kedua tadi, uji yang kedua, run dari di atas rata-rata dan di bawah rata-rata. Di N yang satu ini di atas rata-rata, N2 di bawah rata-rata.
Berarti dihitung masing-masing ya, setiap panjang runnya itu dihitung masing-masing. Panjang run 1 ada berapa, EY-nya berapa, panjang run 2 EY-nya berapa, 3 berapa. Nah, perkiraan jumlah total run dari semua panjang rumusnya ini N per EI. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Kalau misalnya nilai selanjutnya itu sama seperti nilai sebelumnya, itu termasuk naik atau bagaimana, Pak? Kalau sama, jarang sama ya. Kalau cukup misalkan sama persis ya, kayaknya dianggap plus. Dianggap plus. Kan pilihannya kan hanya plus minus ya. Kalau Iya, Pak. sama, kemungkinan besar ini plus. Makasih, Pak. Sementara jawaban saya plus ya. Nanti pastinya saya cari dulu. Kalau sama Ya, seperti apa. Tapi ada kemungkinan itu plus. Kan harus ini ya. Nggak mungkin kalau kosong ya, harus sama-sama plus minus. Oke, terima kasih. Nah, dari yang EYI tadi kan tadi masing-masing dihitung EYI-nya ya. Kan untuk EYI tadi dihitung masing-masing gitu ya. Untuk yang panjang 1 berapa, panjang 2 berapa, panjang 3 berapa. Nah, itu tadi diuji pakai chi-square. Nah, OI adalah jumlah panjang run pengamatan dari panjang I. Jumlah panjang run pengamatan yang dari panjangnya I. Jadi jumlah run-nya ada berapa gitu yang panjangnya. 1 itu jumlahnya berapa. Yang OI ini. Yang 2 panjang jumlahnya berapa gitu. Panjang run 2 ada berapa, panjang 3 ada berapa gitu. OI-nya. Ini dipakai chi-square. Nah, ini bedanya L. Tadi kan untuk run naik dan turun itu N-1. Kenapa? Tadi kan karena jumlah plus dan minusnya kan berkurang. 1 kan. Karena ada naik turun. Nah. Jadi melihatnya kan plus minus dari naik turunnya gitu ya. Sehingga berkurang 1. Angka plus minusnya itu dibanding jumlah datanya itu berkurang 1. Sehingga di sini L-nya itu N-1. Sesuai jumlah di plus minusnya. Nah, kalau yang ini sama, kan tinggal di bawah rata-rata, di atas rata-rata. Berarti R-nya sama, berarti jumlah plus minusnya itu sama dengan jumlah datanya gitu ya. Sehingga ini L-nya itu sebanyak N. Berikutnya uji autokorelasi. Ini untuk ngecek ini ya, independensi antara pengamatan ke I dengan pengamatan yang berikutnya atau sebelumnya. Apakah ada korelasi gitu ya. Makanya namanya autokorelasi. Korelasi dengan dia itu sendiri gitu ya. Kalau korelasi biasa kan korelasi dengan variabel lain gitu ya. Itu korelasi antara S1 dengan S2. Nah, kalau ini korelasi dengan dirinya sendiri di pengamatan lain gitu. Nah, contohnya kan kayak kalau korelasi antar waktu nah pakai model time series kalau secara data realnya. Kalau korelasinya antar wilayah nanti spasial kayak gitu. Nah, jadi ketergantungan antar angka-angka yang secara berurutan. Apakah ada korelasi gitu ya antar angka-angka yang berurutan? Jadi daftar angka itu mungkin tampak ada pengaruh ya. Misalkan setiap ada pola 5 besar gitu.
Jadi kalau ada pola-pola itu kita tidak bisa menyebutnya itu acak gitu ya. Ketika ada pola-polanya. Nah, seperti kalau misalkan kalau kita bangkitkan itu kan istilah kemarin periodik ya. Ketika setiap kelima dia berulang lagi, kelima lagi seperti sinus gitu ya. Itu kan tidak acak gitu ya. Yaitu melihatnya dari autokorelasi. Salah satunya dari autokorelasi. Nah, itu berdasarkan leg tertentu. Jadi kalau leg 1 berarti dengan angka sebelumnya beda 1, leg 2 beda 2. Ya sesuai jumlah selisih perbedaan urutan keberapanya. Jadi kalau leg 1 berarti antara 2 dengan 1, 3 dengan 2, 4 dengan 3 seperti itu. Jadi misalkan ada angka-angka seperti ini gitu ya. Nah, jadi autokorelasi ini dilambangkan rho I. Nah, M-nya ini leg-nya. Jadi rho ini lambangkan korelasi kan ya biasanya secara populasi dari satu angka ke I dengan leg berapa. Di angka-angka dari ini sampai dari I sampai M ini adalah bilangan terbesar. Yang jelas ini adalah bukti sama dengan N banyaknya datanya. Jadi kalau dari data asli dibikin leg 1 nanti kan berkurang 1. Kalau kita nyusun data itu ada leg-legnya itu kita sejajarkan gitu ya. Ini yang data asli, yang ada leg. Nah itu kita jajarkan. Nah itu ada berkurang 1. Jadi kalau kita coba membuat regresi time series itu secara penyusunan datanya itu jadi berkurang kalau ada lag-nya. Jadi contohnya misalkan N17, I-nya 3, M 4. Jadi ada data ke 7, 3, 7, 11, 15. Kalau M-nya itu 2. Yang angka terbesarnya. Jadi kan ini berkurang di bawah ini kan ya. Ada 17 isinya, tapi di sini maksimal 15. Padahal di sini angkanya 17. Berarti yang didapat ini yang ke 15. Leg-nya kan 4, data ketiga 3, 4, 5, 6, 7 begitu ya. 7 tambah 4 11, plus 4 15. Jadi leg-nya leg 4. Jadi M-nya ini di leg 4. Dimulai dari 3 ya, dari 3 tambah 4 7. Jadi sesuai leg-nya. Tambah 4 11 tambah 4 15. Di autokorelasi ini kalau di kita bisa membuat kayak dijajarkan gitu antara yang asli, yang angka leg dengan yang angka yang dari yang aslinya yang sesuai dengan leg-nya gitu ya. Jadi hipotesisnya seperti ini kan, maksudnya kalau korelasinya autokorelasinya itu 0 berarti kan saling bebas gitu ya. Jadi kalau bukan 0 berarti kan tidak bebas, saling bebas. Ada keterkaitan, ada dengan pengamatan yang lain gitu. Sehingga nolnya itu rho IM sama dengan 0. Berarti rho I dengan leg ke 0, leg ke M gitu. Berarti ini rho I dengan leg ke M tidak sama dengan 0. Nah, ketika M-nya besar, nah, distribusi penduga dari rho ini lambangkan ini rho head ya, itu mendekati normal. Jadi ketika M-nya besar,
Bentuk dari ini adalah atau statistiknya ini ya, arti rho gap IM itu mendekati normal. Jika tadi RI, RIM sampai RIM tadi, satu tadi tidak berkorelasi. Jadi tadi ketika tidak berkorelasi itu mendekati normal. Sehingga statistik ujinya antara rho gap IM per sigma rho IM. Kenapa? Karena ini tadi ya, di sini kan minnya 0 ya. Jadi kan di sini 0. Jadi tinggal ini saja, rho gap IM per sigma rho IM. Nah, rumusnya rho gap IM itu ini, yang sigma rho IM itu ini. Nanti yang dihitung berdasarkan nilai M besarnya. Apa M besar tadi? Bilangan bulat terbesar sehingga ini terpenuhi gitu ya. Sehingga ini terpenuhi. Jadi kalau ini tadi terpenuhi adalah M sama dengan 2. Berikutnya uji, tapi setelah itu ujinya kayak tadi ya standar ya, dengan bandingkan dengan apa tabel itu tadi, tabel Z itu dapat normal standar. Lalu berikutnya uji gap. Nah, berarti gap dari panjang X terjadi ada pengulangan dikit. Berarti yang dilihat itu dari pengulangan dikit itu ya. Gapnya dari pengulangan itu yang dilihat. Jadi uji gap ini menghitung jumlah dikit yang muncul di antara pengulangan dikit tertentu. Nah, kemudian diuji pakai Kolmogorov-Smirnov. Jadi setelah menghitung jumlah dikitnya yang muncul di antara pengulangan tadi, itu nanti diuji pakai Kolmogorov-Smirnov untuk membandingkan dengan jumlah gap yang diharapkan. Nah, ini digunakan untuk menentukan signifikansi interval antar pengulangan dikit yang sama. Jadi yang diukur adalah ini, jumlah dikit antar pengulangan dikit yang sama. Jadi contohnya kayak gini. Nah, ini gapnya. Nah, 3 ini ada, ini yang pertama panjangnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Jadi gapnya antara 3 mengulang lagi ke 3 itu ada 10 untuk yang pertama. Nanti 3 mengulang lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, 7. Nah, ini tidak ada 0. Berikutnya dari 3 ke 3 lagi berapa? 3 lagi berapa? Seperti itu. Ini untuk yang 3. Total ada 17 gap. Nah, berikutnya untuk yang 4 itu berapa? Mengulang berapa? Dari 4 ketemu 4 lagi itu mana? Oh, ke sini ya. Setelah itu 4 lagi ke sini. Nah, itu ke sini. Itu seperti itu. Contoh 1, nah, mengulang ke 1 di sini. Mengulang lagi ketemu 1 lagi di sini. Kayak gitu. Nah, itu gapnya panjangnya berapa? Ada berapa gap totalnya? Di sini ada 3, ada 3, ini ada 13. Dapat angka 3 ini ada 18 buah. 18 angka. Nah, ini ada 17 gapnya. Ini panjangnya 10, panjangnya 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan seterusnya. Itu dihitung untuk tiap masing-masing angka. Berarti untuk yang langsung 3 ketemu 3 itu gapnya 0 gitu. Iya, yang tadi. Yang mana? Ini ya. Kan ini hitungnya ini. Kalau ini 10 ya. 1, 2, Ya. 3, 4, 5, Kalau yang 6. satunya kan 7. Ya, itu berarti 0. Kan enggak ada. Makasih. Kalau ini 1. Di semua angka. Ini 4 juga berapa. Yang 1 berapa gitu. Dihitung gapnya. Ada berapa. Nah, peluang panjang gap tertentu dapat ditentukan dengan percepatan Bernoulli.
Jadi kan apa namanya, untuk gapnya yang angka 3 tadi ya, tidak sama dengan 3, tidak sama dengan 3 sampai terakhir sama dengan 3 gitu ya. Jadi kan ketemunya ini kan dari ada berapa tadi? Mulai angka 3, lalu berikutnya tidak sama, tidak sama, tidak sama, itu kan Bernoulli. Ya tidak itu kan, oh tidak sama. Berikutnya tidak sama, baru ketemu pas terakhir sama gitu ya. Ya, sesuai jumlah ini tadi, jumlah berapa pengulangan. Nah, ini berarti jika hanya memperhatikan digitnya antara 0 sampai 9, digitnya 09, berarti ini 0,9 kemungkinannya ya, 0, 1 sampai 9. Peluangnya. Nah, yang ini 0,1. Sisanya kan total harus 1 kan. Berarti ini yang pangkat N ini 0,1. Peluang gap dari angka tadi. Nah, distribusi tadi kan dari Bernoulli ya. Nah, peluang gapnya ini rumusnya seperti ini. Dari berdasarkan angka ini tadi, rumusnya seperti ini. Jadi 0,1 kan tinggal disigmakan aja ya. Dari rumus ini kan ya, dari 0 sampai ke X. Kan gapnya kan tadi dari 0 sampai ke X gitu ya. Nah, ini rumusnya seperti ini. Nah, setelah itu dihitung pakai Kolmogorov Smirnov. Jadi frekuensi teoritisnya sesuai yang ini tadi ya. Ini yang teoritisnya. Jadi hitungan CDF frekuensi teoritis ya, berdasarkan interval yang kelas yang dipilih. Lalu atur sampel celah yang diamati dalam distribusi kumulatif dengan kelas yang sama. Di frekuensinya berapa. Nah, lalu cari D-nya, deviasi maksimum, baru bandingkan dengan D alpha. Sama kayak proses di Kolmogorov Smirnov tadi. Nah, ini juga sama cara ininya apa? Untuk memutuskan ditolak atau tidaknya. Nah, ini contoh angkanya. Nah, ini pengulangannya di mana katanya dihitung ya, ditentukan. Kayak ini 1 berapa? 1 ini ketemu lagi di sini, ketemu lagi di sini gitu ya. Ketemu lagi di sini. Dan seterusnya. Nah, jadi panjang jumlah gap di masing-masing angka tadi 0 sampai 9. Itu 0 ada 7, ini 1 8, berikut sampai ada 13. Itu jumlah gapnya masing-masing. Nah, setiap ini kan ada panjang gapnya tadi ya. Ada yang panjangnya 1, panjangnya 2, panjang 0 gitu tadi ya. Jadi setiap angka-angka tadi kan ada panjangnya. Nah, itu ditaruh di tabel frekuensi seperti ini. Jadi yang panjangnya 0 sampai 3 ada di sini 35, ini yang 41, 22 sampai ke 1. Nah, ini kan tinggal dibagi dengan totalnya gitu ya. Berarti ketemu ini. Nah, ini dikumulatifkan frekuensi relatifnya. Ditambah ini, tambah terus ya sampai total ketemu 1. Yang ini yang kumulatif dari efeknya. Nah, setelah itu dihitung ini efek dikurangi SNX tadi. Yang empiris dengan yang teoritis. Ini yang teoritisnya ya. Yang rumus, sesuai rumus. Ini yang empiris. Empiris sesuai dari ini, dari bentuk dihitung dari sini, dari frekuensi tadi. Yang ini secara teoritis.
yang rumus yang tadi, pakai rumus. Nah, ini dihitung selisihnya, dikasih harga mutlak gitu ya. Nah, mana yang paling besar? Nah, ini. Berarti ini D-nya. Jadi sama proses untuk mencari yang uji distribusi lain juga mirip kayak gini. Jadi ketemu selisih antara relatif sama teoritis. Lalu dari selisihnya mana yang ini paling besar berapa gitu. Jadi tadi kan berarti ini D-nya ya. Maksimum ini yang menjadi D-nya. 0,224. Karena ini kurang dari 0,136, maka tidak nolak hipotesis independensi. Berarti independen gitu ya. Berarti independen. Tidak tolak nol. Jadi kalau umumnya bilangnya terima nol gitu ya. Ini tidak menolak nol. Berarti independen. Jadi langkahnya tadi setelah mencari gap-gapnya, panjang gapnya gitu ya, baru dimasukkan ke uji Koukounos-Smirnov. Berdasarkan prinsip tadi percobaan Bernoulli. Jadi sama tidak, makanya itu Bernoulli sehingga CDF teoritisnya pakai Bernoulli. Selanjutnya uji Fokker. Uji Fokker ini untuk independensi berdasarkan pada frekuensi ketika dikit-dikit tertentu diulang dalam serangkaian dikit. Jadi ketika ada suatu angka, ini ada pengulangan atau tidak. Jadi kayak gini, 0,255, ada pengulangan 55. Ini pengulangan 77. Ini 33 gitu ya. 44. Gitu, seperti itu. Dilihat apakah ada pengulangan dari angka-angka dikit-dikit di angka itu. Itu pakai uji Fokker. Jadi ada sepasang dikit serupa muncul di setiap nomor yang dihasilkan. Nah, dalam 3 dikit angka itu ada kemungkinan dikitnya bisa berbeda-beda. Jadi masing-masing berbeda. Atau dikit individunya semuanya bisa sama. Di angkanya bisa sama semua. Atau hanya sepasang yang serupa. Ada 3 kemungkinan. Kalau ini 3 dikit ya, hanya 3 dikit. Nah, 3 dikit berbeda, berarti 2 beda dengan 1. 3 juga berbeda dengan 1 dan 2. Oh, ini kepotong ya, sorry. Ini ketiga berbeda dengan ke-1 dan kedua. Ini kedua, yang ini peluang dikit kedua sama dengan ke-1. Nanti saya susun ulang. Ini dikit ketiga sama dengan ke-1 gitu. Nah, ini dihitung, dikalikan. Yang ini tadi harusnya 0,72 di sini. Yang ini 0,01. Nah, untuk yang tepat satu pasang, jadi hasilnya ini 0,27. Peluang tepat satu pasang. Hitung dari yang 1 dikurangi yang sedikit berbeda sama yang mirip. Kan ada tadi 3 kemungkinan. Jadi karena ada 2 dikit yang sama. Ini benar-benar 3 dikit berbeda, ini sama. 2 ada yang sama. Ya ini yang persis. Ini contohnya kayak gini, misalkan ada 1000 angka gitu. Nah, ada 680 yang 3 dikitnya berbeda. Ada 289 yang tepat sepasang itu dikitnya serupa. Dan 31 yang
3 digitnya sama semua. Sekarang tadi 0,333, 0,444 gitu ya, sama semua. Lalu berdasarkan uji Fokker apakah ini independen? Nah, dicek ini yang berbeda 680, mirip 31, 289. Lalu dihitung frekuensi harapannya, yang ini 2720, 10, 270. Nah, dihitung pakai chi-square. Nah, untuk hipotesis bilangan terdistribusi tertentu, sebenarnya sama yang diuji sama. Bedanya tadi yang di frekuensi, gitu ya. Jadi ketika uji Kolmogorov-Smirnov, yang dibandingkan adalah distribusi tersebut gitu. Kalau membangkitkan distribusi normal, jadi Kolmogorov-Smirnov untuk normal. Membangkitkan distribusi T gitu, ya Kolmogorov-Smirnov untuk T. Tapi kalau yang di program-program umumnya yang tersedia itu yang normal ya. Tapi ada juga yang ada Weibull yang umum, yang distribusi umum, Weibull, gamma, apa yang lain ya, eksponensial gitu, software itu ada. Tapi kalau distribusi tertentu yang enggak spesifik, yang baru-baru itu ada di R sebetulnya. Kita bisa membuat Kolmogorov-Smirnov sendiri sesuai dengan distribusi yang kita tahu. Gitu. Kita bisa membuat Kolmogorov-Smirnov sendiri berdasarkan distribusi tertentu. Kalau pakai software yang paket itu kayak Minitab, SPSS hanya tertentu. Tapi kalau di R itu kita bisa membuat uji sendiri berdasarkan fungsi distribusi tertentu gitu. Bisa kita buat. Ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Yang masalah ujiran yang di bawah sama di atas yang tadi, kalau misal ada suatu datanya itu, datanya itu sama dengan rata-ratanya itu masuk yang positif atau negatif ya, Pak? Positif. Masuk yang positif ya, Pak? Ya. Karena harus diputuskan kok. Itu positif atau negatif ya positif. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Sama kayak tadi kan yang naik turun ya. Yang naik positif. Yang sama dianggap naik gitu. Tapi biasanya kemungkinannya itu kecil sih. Kemungkinan bisa sama persis itu kecil. Kemungkinannya kecil. Tapi ya mungkin aja ada. Mungkin aja ada. Kalau angka-angkanya diskrit itu ya mungkin. Tapi kalau yang kontinu itu susah. Sulit. Kadang sulit persis. Tapi itu jawaban saya sementara ya. Kalau saya barangkali baca lagi berbeda dengan yang saya baca, nanti saya sampaikan. Atau barangkali ada yang baca dan ketemu yang berbeda, nanti silakan disampaikan. Siapa tahu saya juga tidak sesuai. Kalau itu berdasarkan logika saya ya. Ya itu cenderungnya biasanya kita ambil yang positif kalau sama. Oke, terima kasih. Ada yang lain? Untuk PPT-nya bisa minta nggak Pak ya, yang ini? Yang ini? Ya. Bisa loh, nanti saya upload. Ya. Tapi ini HTML ini ya, bukan ini ya? Iya, nggak apa-apa. Apa ya? Ya oke, insya Allah. Yang kemarin yang masih bahasa Inggris ya. Nggak apa, sambil belajar bahasa Inggrisnya. Oke, ada pertanyaan lagi? Oh, nanti ini ya, mungkin
minggu depan kalau ada waktu kita coba-coba juga praktek ininya ya, praktek masuk programnya gitu ya. Tadi kemarin saya belum sempat untuk bikin ininya, bikin contoh praktek programnya. Ya, mungkin insya Allah minggu depan lah kita coba sedikit praktek gitu. Saya bikinkan dulu sintaksnya. Oh ya, terkait tugas yang untuk UAS itu seperti apa? Katanya sudah dibagi kelompoknya ya. Kalau bisa nanti sebelum UTS sudah ada ini ya, topiknya apa gitu ya. Ini bebas itu bikin topik seperti apa. Mau bikin simulasi ini kayak suatu model dibandingkan, jadi ada running membagikan data sesuai dengan model, lalu misalkan gini, kita membagikan suatu pesan data yang polanya misalkan kuadratik gitu, lalu di estimasi misalkan pakai NN atau pakai random forest apa ya. Nah dari situ dianalisis hasilnya seperti apa. Itu juga boleh. Itu yang pendekatan itu yang Monte Carlo kalau itu. Atau juga yang simulasi yang kejadian nyata ya tadi kayak simulasi jumlah pengunjung perpustakaan BPS atau seperti itu juga boleh. Bebas nanti topiknya diskusikan dengan kelompoknya sebelum UTS kalau bisa sudah ada ya. Ada pertanyaan? Atau perlu nggak contoh-contoh untuk artikel tentang itu, perlu nggak atau bisa cari sendiri? Boleh Pak. Oke ya. Nanti, oke. Nanti saya coba carikan ya yang sekiranya mirip-mirip gitu ya. Dan usahakan ini mengikuti yang prosedur yang kita sampaikan di awal ya. Untuk simulasi itu seperti apa, ada waktu di awal-awal. Kayak perlu validasi gitu kan, verifikasi seperti itu ada prosesnya. Ada prosesnya. Oke, nanti saya coba carikan juga beberapa contoh gitu ya, mungkin bisa menginspirasi. Mau ambil kayak gimana. Tapi ada contoh yang pernah saya upload dulu di awal-awal di pertemuan pertama kedua ya. Itu ada 1-2 paper gitu saya upload. Itu untuk contoh saja. Nanti saya coba cari lagi yang lain. Biar ada gambaran gitu ya. Nanti sebelum UTS itu paling nggak ada topiknya atau lebih spesifik kalau ada judulnya. Nanti kita mungkin 2 pertemuan terakhir bisa presentasi di 2 pertemuan terakhir nanti sebelum UAS. Ya masih lama tapi kan bisa dicicil dari sekarang. Oke, ada pertanyaan? Pak, untuk simulasi data sendiri tuh saya kalau biasanya agak nyari referensi kan biasanya dari YouTube atau apa gitu Pak. Tapi ya. matkul ini agak susah gitu loh Pak di nyarinya di YouTube atau di mana gitu. Oh gitu. Ada referensi nggak Pak? Oke, kalau misalkan saya dapat nanti saya share gitu ya. Iya Pak. Karena mungkin nggak semuanya ya Pak ya. Ada ini ya Pak ya. Teknik analisis simulasi data. Ya ada sih beberapa. Tapi gini nih, mungkin sama-sama simulasi ya. Cuma penekanannya ada yang berbeda-beda. Ada yang penekanan simulasi yang diskrit gitu. Yang elektro itu kebanyakan yang komputasi itu ya, kebanyakan diskrit. Tapi kalau yang statistik itu ya ini simulasinya memang pembagian angka-angka ini yang banyak dipakai, yang banyak ada.
karena itu yang dipakai di aplikasi statistik kita gitu. Seperti untuk menguji kita misalkan membuat suatu metode baru gitu, dan untuk mengujinya kita pakai simulasi, ya itu kepakai. Atau ketika nanti kita bahas mungkin MC, nah ketika Bayesian gitu juga ada mengestimasi parameternya dari simulasi. Tapi nanti kita bahas juga itu. Kita bahas itu tentang apa Bayesian juga bisa kita bahas. Ya memang agak berbeda karena penekarannya berbeda. Tapi saya lihat juga saya ketemu beberapa kok. Saya ketemu beberapa. Ya mungkin kadang tinggal kata kuncinya saja mungkin yang bisa belum pas gitu. Kalau dapat ya visual dapat. Kalau saya ada sih beberapa kemarin saya dapat. Nanti saya cari lagi. Nanti saya share. Insya Allah. Di Classroom aja ya. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya sama-sama. Terus ada yang mau tanya untuk tugas akhirnya itu spesifik nggak Pak, harus pakai R atau apa gitu? Bebas sembarang. Mau bikin simulasi kayak contoh awal-awal itu bikin simulasi COVID, penyebaran COVID ya boleh. Bikin animasinya dari simulasi itu juga boleh. Kan ada beberapa contoh kan yang bakal bikin kayak gitu kan. Nah, tapi nanti dijelaskan. Ada artikelnya itu menjelaskan prosesnya seperti apa. Gitu ada dasar teorinya kayak gimana, itu ada. Tidak hanya suatu hasil simulasi ya, tetapi ada penjelasannya seperti itu. Jadi yang berupa artikel. Tapi bentuk simulasinya macam-macam boleh sembarang. Yang penting berupa simulasi. Ya jangan sekarang lagi ngetren kan simulasi COVID gitu. Kayak gitu. Boleh, kayak gitu juga boleh. Mau pakai aplikasi yang divisa apa, pakai Python, pakai R, pakai Julia, pakai C++ juga boleh. Kok sembarang. Ada lagi pertanyaan? Kalau yang banyak sudah dipelajari pakai bahasa program apa saja? Kalau R jelas-jelas ya. Iya Pak, lebih banyaknya yang R. Tapi yang dulu-dulu ada pernah pakai C sama Java mungkin. Java. Saya Java malah belum pernah. Kalau C dikit-dikit. Tapi susah kalau C ya. Iya Pak, belum manusiawi. Nah, justru kalau bikin sistem operasi kan pakai C kan, Linux itu pakai C. Dan di R juga kalau mau runningnya lebih cepat, ya kadang beberapa di running pakai C juga. Ada C Fortran gitu. Sebenarnya kalau menguasai bahasa yang apa levelnya yang rendah ya, malah kalau bisa assembly malah lebih bagus ya. Jadi sebenarnya kalau bisa menguasai sih malah bagus loh, bagus malah minimal C++ lah itu kepake ini untuk bisa bikin program itu mempercepat dibanding asli kayak Python R tuh biasanya lebih cepat kalau dari bahasa yang kayak gitu. Tapi nanti bebas terserah mau yang pakai bahasa apa bebas. Yang penting ada hasilnya dan bisa ada penjelasannya itu ada. Penjelasan secara teoritisnya, cara bikinnya dan nanti memakainya bagaimana gitu. Kalau ada penjelasannya. Barangkali bisa dibagi-bagi antara kelompok gitu kan. Makanya ada kelompok. Oke, ada pertanyaan? Oke. Jadi nanti saya coba ini ya. Berarti apa PR saya? Saya juga ada PR berarti ya. Jadi kalian ini hari ini nggak usah ada PR ya. Jadi saya yang ada PR ini. Saya coba ini ya carikan paper. Tapi kalian juga cari-cari juga ya. Paling enggak saya mungkin dapat 1, 2, 3 untuk contoh aja ya. Nanti selebihnya mungkin cari sendiri. Sama saya coba bikin untuk yang
penerapan ini ya tadi hari ini. Saya kira belum sempat bikin sintaknya. Ada pertanyaan? Sudah tidak ada. Baik, kalau tidak ada, bisa kita akhiri dulu. Pak. Ya, kenapa? Nanti waktu TS itu bentuknya kayak gimana ya Pak? Saya belum, karena masih pertama ngajar ini ya. Nanti saya tanyakan dulu ke koordinator bentuknya kayak gimana. Saya belum. Tapi ada yang punya contoh soal UTS sebelumnya? Ada yang punya? Mungkin punya fosil gitu. Biasanya dari kakak tingkat, tapi belum tanya-tanya. Ya, barangkali ada, mungkin bisa sampaikan ke saya supaya ada referensi saya juga. Soalnya kayak gimana. Ya Pak, mungkin nanti saya tanyakan juga ke kakak tingkat. Ya, nggak usah terlalu susah lah, yang mudah-mudah saja. Ya, makasih Pak. Soalnya ujian itu nggak perlu kok. Yang penting ngerti. Oke, ada pertanyaan lain? Jadi kalau tidak ada, ya bisa diakhiri, ya silakan tutup dengan doa. Persiapan. Sebelum mengakhiri perkuliahan pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa dapat dicukupkan. Oke, terima kasih. Terima kasih atas kerjasamanya dan perhatiannya. Semoga bermanfaat yang kita pelajari hari ini. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Semoga sehat-sehat semua ya. Oke, saya tutup. Amin.